Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-6. Anak-anak, siapkan buku catatan kalian dan catatlah hal-hal yang penting. Anak-anak, kalian sudah membaca teks tentang suku Minang. Sekarang, bacalah kembali teks tentang suku Minang. Kemudian, temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah bacaan tentang suku Minang yang sudah kita bahas pada pembelajaran ke-5 kemarin. Hari ini kita akan belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita ulangi membaca pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama, kalimat pertamanya, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kalimat kedua, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Nah, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Sekarang kita baca kalimat ketiga. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Masih membahas tentang suku Minang. Kalimat keempat, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Masih membahas orang Minang juga. Kalimat terakhir, legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, berarti kalimat kedua sampai kelima menjelaskan kalimat pertama. Berarti di sini gagasan pokok adalah kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat, dan terakhir kalimat kelima disebut dengan gagasan pendukung. Nah, sekarang kita cari paragraf kedua. Kita harus urai dulu kalimat-kalimatnya. Kalimat pertama, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut dengan rumah gadang. Kalimat kedua, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Kalimat ketiga, lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Kalimat keempat, atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut dengan gonjong. Kalimat kelima, karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Kalimat pertama adalah ide pokok karena menjelaskan semua. Kalimat kedua masih menjelaskan rumah gadang. Kalimat ketiga memperjelas rumah gadang. Kalimat keempat masih menjelaskan rumah gadang. Begitu pula kalimat terakhir, kalimat kelima. Nah, dari sini sudah jelas ya. Kalimat pertama disebut dengan gagasan pokok. Kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima disebut dengan gagasan pendukung. Nah, untuk paragraf ketiga dan keempat, kalian bisa mencarinya sendiri. Dicari mana yang disebut dengan gagasan pokok dan mana yang disebut dengan gagasan pendukung. Gagasan pokok biasanya adalah pusat dari cerita itu, tentang apa cerita itu atau paragraf itu. Ibu harap kalian juga bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kelima. Anak-anak, Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut.
Anak-anak, sekarang pikirkanlah atau buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Misalnya, temanmu, teman A, teman B, teman C, ini berbeda asalnya dari kamu, atau agamanya berbeda, mungkin tetangga kalian yang ada di rumah. Nah, pikirkanlah bagaimana cara atau sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat kalian. Anak-anak, ini adalah contoh sikap menghargai keberagaman, mungkin di rumah atau di sekolah. Salah satunya adalah bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Kemungkinan besar kamu punya teman yang berbeda agama. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek suku dan agama orang lain. Yang keempat, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada teman untuk beribadah. Anak-anak, permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan benteng-bentengan dan permainan gobak sodor. Seperti pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal permainan benteng-bentengan. Hari ini kita bahas sedikit lagi ya. Nah, ini adalah permainan benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, ataupun pilar. Lalu ada juga permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan atau bisa juga di halaman ya. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Permainan gobak sodor juga termasuk permainan tradisional. Ada tim yang menyerang dan ada tim yang berjaga. Tim yang menyerang harus bisa meloloskan diri dan tidak bisa tersentuh oleh tim yang menjaga. Kalian bisa bertanya kepada orang tua, kakak, atau saudara kalian yang lebih tua untuk menjelaskan permainan gobak sodor ini. Nah, demikian anak-anak pembelajaran tematik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.